Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat semua ya? Apakah kalian dalam keadaan yang nangis di pojokan semua? Apakah kalian dalam keadaan yang mentalnya sedang terguncang? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya teman-teman ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk market capnya saat ini teman-teman ya berada di area 1,55 triliun dolar. Kalau kita lihat Bitcoin dominan masih stagnan di level 50,4 persenan ya sejak kemarin teman-teman ya. Bahkan kalau nggak salah sejak lusa ya kan. Untuk fair and greed-nya di sini ada penurunan sekitar 1 poin karena kemarin berada di level 50, kali ini berada di range atau level 49 teman-teman. Meskipun dalam kategori netral ya, tapi psikolog sebagian orang ini udah mulai terguncang gitu teman-teman ya. Mindsetnya atau pendiriannya udah mulai tergoyahkan nih. Hold jual, hold jual, hold jual ya. Sedang berperang dengan pikirannya. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri saat ini sedang berkonsolidasi antara level 39.000 something ya kan. Ya terendahnya di area 38.000 something lah ya. Itu sampai di level 40.000 something. Oke. Ya dia sedang berkonsolidasi di situ sambil menunggu momentum. Nah, dalam artian momentum ini momentum bullish atau bearish. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan ini yang perlu kita antisipasi teman-teman. Jadi kali ini Bitcoin memang dalam kondisi yang sangat-sangat krusial, apalagi dengan Grayscale yang beberapa kali ya sampai hari ini masih ada transfer juga gitu teman-teman dari GBTC ke Coinbase teman-teman, yang dalam arti kemungkinan besar nih ya kan. Ya kalau nggak ada paus besar yang nyerok gitu teman-teman ya, mungkin akan terjadi dump juga gitu teman-teman. Nah, di satu sisi gorengan market yang bisa membawa persentase harga Bitcoin ini turun juga, yaitu dari data yang dimana Mt. Gox udah mulai meminta data orang-orang yang dulu terkena imbas atas keruntuhan Mt. Gox. Oke, yang dimana rumornya akan mulai dilakukan distribusi ya sekitar 2 bulan lagi, ya berarti ini sebelum halving juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ada beberapa analis ya yang memperkirakan kinerja daripada Bitcoin, dan ketika analis ini benar gitu teman-teman, ya kalian siapkan mental jiwa raga kalian gitu teman-teman ya. Intinya kalian mau memanfaatkan momentum tersebut atau kalian ingin ya kan cut loss dari momentum tersebut, gitu aja. Pilihannya ada dua. Kalau cut loss berarti kalian siap dengan kerugian yang kalian tanggung saat ini. Kalau kalian hold, ya kalian mungkin akan melihat kinerja altcoin akan mulai membaik kembali. Dan kalau kalian bersifat untuk melakukan akumulasi, ya kalian akan memperkecil nilai kerugian kalian yang kemungkinan notabene ketika ada presentasi kenaikan gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini dalam konteks altcoin dalam kondisi yang semuanya merah merona-rona teman-teman ya, imbas daripada crashnya Bitcoin beberapa hari terakhir ini ya kan. Nah, informasi yang harus kalian ketahui, yang harus kalian amati dan harus kalian cerna juga teman-teman, dan perlu kita antisipasi juga, di mana dikutip dari bitcoin.com. Mantan kepala BitMEX, dari mantan kepala BitMEX berharap Bitcoin ini mencapai di titik terbawah antara level 30.000 sampai di level 35.000 US dollar ya kan. Nah, ini sesuai apa yang kita katakan beberapa hari yang lalu, mungkin nih Bitcoin itu bisa ya kan sampai di level 35.000 ya kan, antara range 35.000 sampai ke 37.000 US dollar teman-teman. Akan tetapi kemungkinan besar ya kalau penurunan itu sampai terjadi, banyak analis yang memprediksikan bahwasanya Bitcoin itu bisa menyentuh kembali di level 30.000 US dollar ya kan. Beberapa hari yang lalu kita juga berbicara hal yang seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat mantan CEO BitMEX Arthur Hayes telah memperkirakan bahwa Bitcoin akan menemukan tingkat dukungan antara level 30.000 US dollar sampai di range 35.000 US dollar. Dia berpendapat bahwa aksi jual Bitcoin yang sedang berlangsung bukan karena arus keluar dari kepercayaan Bitcoin Grayscale. Argumen itu palsu, klaimnya, seraya menambahkan bahwa pergerakan harga Bitcoin mengantisipasi Bank Term Funding Program atau BTFP tidak akan diperbarui. Nah,
Jadi prediksi harga daripada Bitcoin, mantan kepala BitMEX Arthur Hayes, salah satu pendiri dan mantan CEO pertukaran kripto BitMEX, telah memberikan prediksi harga Bitcoinnya. Nah, menjelaskan bahwa dia yakin mata uang kripto ini berpotensi gitu ya kan, tersebut akan membentuk dukungan antara level 35.000 sampai di 30.000 US dollar dalam postingan blog yang diterbitkan Selasa. Hayes merinci. Oke. Nah, di sini kalau kita pantau dari real chart Bitcoinnya sendiri teman-teman ya, tadi kan diprediksikan sampai di level 35 sampai di range harga 30.000 ya kan teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, kita berbicara dari time frame daily, dan kalau kita lihat dari line batas bawah dan line batas atas, di sini udah ada mulai cekungan ke bawah ya kan, menandakan mungkin nih akan mengalami penurunan kembali ya. Ketika cekungan ini udah mulai berbanding arah, mulai menunjukkan tanda-tanda pola untuk pembalikan, mungkin di sini nggak akan terjadi penurunan, akan tetapi di sini polanya masih kuat untuk melakukan penurunan. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya level 35.000 yaitu ini teman-teman ya, yaitu di area sini. Nah, bentar ya, di atasnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, 35.000 US dollar itu di area di mana di sini ada area demand yang cukup kuat juga, yang bisa kalian lihat rally base rally juga teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi kan disinggung sampai di level 30.000 US dollar. Nah, 30.000 US dollar mana? Kalau kita ambil di sini ini udah di bawah 30.000. Nah, 30.000 US dollar adalah di sini teman-teman ya. Nah, di ini, di marking hijau ini. Nah, di 30.000 US dollar yang perlu kalian ketahui di sini sebenarnya ada poin penting, yaitu ada area imbalance ya. Ada area imbalance. Nah, kalau kita zoom di sini akan kelihatan yang dimana di sini ada warna hijau ya, ada gap teman-teman ya. Di sini ada sedikit gap yang dimana di sini kemungkinan kalau sampai menyentuh di level 30.000 US dollar teman-teman, maka berpotensi untuk menutup gap tersebut lalu dia naik. Nah, gap ini apa? Biasanya di sini ada orderan yang belum terrealisasi atau belum tereksekusi teman-teman, yang dimana ya kan kadang penutupan ini bisa cepat, kadang bisa lambat gitu teman-teman. Oke, kalau kita turunkan ke time frame 4 jam, di sini mungkin akan terlihat sangat jelas gapnya teman-teman. Bentar, mana ya? Nah, kita lihat dulu teman-teman. Nah, di sini akan sangat jelas ada gap atau imbalance yang notabene di sini masih ada orderan yang belum tereksekusi. Nah, tadi kan diprediksikan bisa sampai ke level 30.000 US dollar. Nah, maka kalau sampai ke 30.000 US dollar teman-teman, ini kan antara range 31 sampai di area sini ya. Biasanya dia kalau menutup gap ini akan sedikit mengalami retracement, penurunan teman-teman ya. Enggak semata-mata dia nutup di sini langsung up kembali ke atas, enggak. Biasanya dia mencari titik area pantul juga. Area pantulnya mungkin sampai di sini 30.000 gitu teman-teman ya, yang dimana dia akan nutup gap lalu dia mencari area support atau area resisten yang cukup kuat atau krusial, karena di area 30.000 di sini kalau kalian amati di sini ada area demand, yes ya, yang dimana antara penjual dan pembeli lebih didominasi dengan pembeli, dalam artian area ini cukup kuat untuk menahan harga Bitcoin agar tidak turun lagi ke bawah gitu teman-teman ya, bisa menjadi area pantul yang cukup kuat. Nah, ketika hal ini terjadi teman-teman, ketika hal ini terjadi Bitcoin sampai ke level 30.000 US dollar, maka apa yang akan terjadi? Altcoin juga akan mengalami yang namanya penurunan. Oke, akan mengalami penurunan sampai mana ya, kita nggak ada yang tahu, karena mayoritas ya kan. Kenapa kalau Bitcoin turun, altcoin juga turun? Mayoritas para pemegang altcoin ini akan cenderung lebih suka menjual altcoinnya lalu dibelanjakan ke Bitcoin. Inilah yang mengakibatkan altcoin menjadi dump gitu teman-teman ya, akan menjadi turun. Itu sebabnya. Nah, ketika Bitcoin naik, kok altcoin ikut naik bang? Ya, di satu sisi mereka mengambil keuntungan lalu dibelanjakanlah ke altcoin dari segi keuntungan Bitcoin tersebut gitu teman-teman. Maka altcoin juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin. Nah, jadi untuk saat ini apa yang perlu kita lakukan buat teman-teman yang mungkin ada dana dingin loh ya? Kalian bisa cebar benih, kalian bisa sebar jaring di beberapa aset atau altcoin yang menurut kalian memiliki potensi cukup bagus nih ketika menyambut bulan gitu ya. Kalian mulai
pasang jaring di situ teman-teman. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan bagi teman-teman yang mungkin nggak ada dana dingin, udah kalian nikmatin, dalam artian udah ya saya punya sekian dan saya nggak bisa akumulasi lagi, saya bertahankan dulu sampai benar-benar puncak bull run gitu teman-teman. Atau kalian mau cut loss nggak apa-apa, di sini bebas mau cut loss mau apa bebas teman-teman. Tapi kalau kalian cut loss ya berarti kalian harus siap menerima resiko kerugian yang kalian saat ini terima gitu ya kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi wait and see, kita pantau, kita lihat, tebar benih buat teman-teman yang mungkin ada dana dingin yang sudah dipersiapkan gitu teman-teman ya. Untuk saat ini ya siapkan mental aja gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi. Semoga bermanfaat dan salam cuan.